Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nafisah, NIM 3618019 dari jurusan Manajemen Dakwah semester 5. Di sini saya akan membuat tugas menjawab soal untuk memenuhi tugas US dari Bapak Hanif Ardiansyah MM selaku dosen teori dan perilaku organisasi. Ya, pertanyaannya yang pertama, dalam bekerja, mengapa kita harus mengerti karakteristik perilaku dari rekan kerja maupun dari atasan serta bawahan kita? Jelaskan alasannya. Ya, langsung saya jawab ya. Kenapa sih kita harus mengerti karakteristik rekan kerja maupun dari atasan atau bawahan kita? Itu karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Yaitu contoh kita berperilaku kepada orang lain yaitu pertama, pahami orang lewat kepribadiannya. Ketika harus menilai seseorang, nilailah kepribadiannya secara utuh. Kepribadian bisa dicermati dari beberapa hal, misalnya dari perkataan, tindakan atau tingkah laku, maupun perbuatannya. Yang penting jangan melihat seseorang dari luar atau secara selintas saja. Nah, lalu sebelum membuat penilaian, ada baiknya Anda melakukan pendekatan lebih dulu dengan mereka, yaitu dengan ngobrol bisa menjadi salah satu cara juga ya. Lalu lihat pula kinerjanya, jangan menganggap orang yang heboh pasti tak becus bekerja. Siapa tahu bidang kerjanya ternyata memang menuntutnya untuk banyak bicara. Lalu yang kedua, cobalah berempati. Empati artinya kemampuan untuk memahami dan mengerti pendapat serta perasaan orang lain tanpa Anda merasa ikut hanyut dalam perasaan itu sendiri. Melalui empati, Anda juga akan tahu bagaimana karakter rekan kerja Anda yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, bersikap fleksibel. Tak dapat dipungkiri, kita hidup dalam beragam komunitas. Kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam suatu komunitas biasa disebut dengan fleksibilitas. Di dunia kerja, Anda pun dituntut untuk lebih fleksibel. Keterampilan memahami perbedaan manusia menjadi sangat penting jika Anda merasa menjadi bagian dari suatu komunitas kerja. Lalu yang keempat, Anda bisa memberikan saran yang efektif. Jadi kritik adalah salah satu mekanisme dalam membangun hubungan kerja, yaitu dengan pilihlah waktu yang tepat, berikan saran kepada orang yang dituju untuk siap menerimanya. Juga perlu diingat, sebisa mungkin hindari saran yang bersifat meremehkan. Berikan saran sebanyak mungkin, namun jangan sampai melebihi beban orang yang kita beri saran dapat mudah mencerna apa yang kita sampaikan. Lalu yang kelima, kuncinya mengontrol emosi. Tak perlu mengeluh ketika rekan kerja kita kurang peduli dengan lingkungan sekitar tempat kerja kita ya. Atau jangan langsung marah ketika atasan tanpa basa-basi menegur kinerja Anda selama ini. Kunci untuk menghadapi karakter yang beraneka ragam adalah dengan mengontrol emosi. Dengan mengontrol emosi, Anda tidak akan mudah terbawa emosi. Anggaplah perbedaan sebagai tantangan besar yang harus Anda lewati. Ya. Jadi, cara-cara contoh-contoh tersebut diharapkan agar kita terjalin hubungan baik dengan rekan kerja. Mereka menjadi nyaman dan tidak merasa canggung dengan kita. Lalu, soal yang nomor 2 ya. Dalam kasus ini, Anda berperan sebagai seorang manajer pemasaran perusahaan. Kemudian Anda seorang karyawan Anda yang bersikap indisipliner. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan kepada karyawan tersebut? Jelaskan disertai contoh. Ya, karyawan yang tidak disiplin membuat suatu perusahaan menjadi lambat atau bisa merugikan suatu perusahaan. Jadi langkah-langkah yang saya ambil yaitu
Pertama, memberikan peraturan bahwa bagi yang telat akan diberikan hukuman, misal pemotongan gaji, penurunan jabatan, atau yang lain sebagainya, sehingga mereka akan merasa takut dengan peraturan yang ada dan diharapkan mereka bisa menjadi disiplin. Lalu yang kedua, memberi hadiah bagi karyawan yang disiplin, yaitu misal memberikan kendaraan dinas, rumah dinas, penambahan gaji, atau penaikan pangkat dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa termotivasi untuk lebih disiplin lagi. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.